Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Deni Mardiana Harahap. Saya di sini sebagai moderator dari seminar proposal biologi oleh pemakalah Mahro Jahan Hasudungan Sijabat dan Notulen Dian Mandasari. Adapun judul makalah yang akan dibawakan oleh saudara Mahro Jahan adalah isolasi bakteri asam laktat atau Lactobacillus bulgaricus dan Streptococcus thermophilus pada pembuatan minuman probiotik atau yogurt berbahan dasar daging durian atau Durio gibbertinus. Nah, kepada pemakalah saya persilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Saya sebagai pemakalah, yakni Mahro Jahan Hasudungan Sijabat, akan memaparkan materi saya mengenai isolasi bakteri asam laktat atau Lactobacillus bulgaricus dan Streptococcus thermophilus pada pembuatan minuman probiotik yang berbahan dasar daging durian atau Durio gibbertinus mur. Yang pertama, saya akan menyampaikan latar belakang penelitian saya. Latar belakangnya yakni kebutuhan mengenai produk pangan semakin banyak diperlukan dalam era modern sekarang ini. Nah, untuk memenuhi kebutuhan yang semakin banyak, maka diperlukan produk pangan yang diproduksi dengan cepat dan menghasilkan nilai gizi yang tinggi. Salah satunya adalah produk bioteknologi yang memanfaatkan mikroorganisme. Nah, mikroorganisme yang sering dimanfaatkan adalah bakteri asam laktat dalam pembuatan minuman probiotik, yakni berupa yogurt. Nah, dalam pembuatan minuman yogurt ini biasanya yang dipakai adalah dari genus Lactobacillus, Streptococcus, dan Neukolostock. Jadi dari proses fermentasi ini akan dihasilkan asam organik berupa asam laktat dari metabolisme bakteri asam laktat tersebut. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat keefektifan dari daging buah durian yang telah matang sebagai bahan dasar pembuatan minuman probiotik. Yang kedua, yakni untuk melihat bagaimana pengaruh metabolisme bakteri asam laktat terhadap nilai pH yang dihasilkan. Kemudian manfaat dari penelitian ini nantinya berupa minuman probiotik yang dapat dijual di pasar dan dapat digunakan sebagai obat untuk melancarkan pencernaan atau minuman yang dapat melancarkan pencernaan. Adapun metode penelitian saya yakni mencakup lokasi dan waktu penelitian, populasi dan sampel, definisi operasional, desain penelitian, teknik pengumpulan data, dan analisis data. Yang pertama ada lokasi dan waktu penelitian. Lokasi penelitian saya bertempat di Laboratorium Gedung 84 lantai 1 Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Medan yang akan saya laksanakan pada bulan September 2020. Kemudian populasi dan sampel penelitian. Populasi pada penelitian ini yakni mencakup daging buah durian dan bakteri asam laktat yakni bakteri Lactobacillus bulgaricus. Adapun sampelnya yakni daging buah durian yang telah matang.
Yang ketiga ada definisi operasional. Definisi operasional mencakup alat dan bahan yang akan digunakan pada penelitian ini. Alat meliputi seperti tabung reaksi, gelas ukur, autoclave, kompor listrik, laminar airflow cabinet, terus ada pH meter, colony counter, colony reader, dan lain-lain. Adapun bahan-bahannya yakni daging buah durian yang telah matang, susu skim, koloni Lactobacillus bulgaricus, alkohol 70%, media MRS broth dan media MRS agar, terus ada aquades, dan ada alkohol 96%. Dan selanjutnya adalah desain penelitian. Desain penelitian dilakukan dengan cara data yang telah diperoleh dianalisis dengan menggunakan analisis ragam atau ANOVA dengan rancangan acak lengkap atau RAKA, yang apabila hasilnya nanti memiliki pengaruh berbeda nyata dilanjutkan dengan uji lanjutan, yakni berupa uji DMRT atau Duncan Multiple Range Test. Selanjutnya ada teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yakni dengan cara metode faktorial dengan dua level uji, yakni level 1 dan level 2, dan dilakukan 3 kali ulangan. Selanjutnya dan yang terakhir adalah ada analisis data. Analisis data mencakup uji total bakteri asam laktat, kemudian uji total gula, uji pH, uji total asam, uji viskositas, warna, dan uji organoleptik. Sekian pemaparan dari saya kembalikan kepada moderator. Demikianlah hasil presentasi dari pemakalah kita, Marojahan Hasudungan si Jabat. Bagi teman-teman yang ingin memberi saran, komentar, dan tanggapan, saya persilahkan. Baiklah, terima kasih atas pertanyaan dari saudara. Saya kembalikan kepada pemakalah agar menjawab pertanyaan tersebut. Demikianlah hasil presentasi dari pemakalah saudara Marojahan Hasudungan si Jabat. Lebih dan kurangnya saya beserta notulen dan pemakalah mohon maaf apabila terdapat kesalahan pada pembacaan atau kata-kata yang tidak berkenan di hati teman-teman semua. Lebih dan kurangnya saya ucapkan terima kasih. Semoga kita sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.